Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anak-anakku kelas 7A, B, C, sampai D ya? Oke, minggu lalu kita mempelajari tentang operasi bilangan kan. Ada bilangan bulat, bilangan pecahan, terus juga ada bilangan berpangkat. Sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu himpunan. Nah, di sini himpunannya itu ada berbagai poin penting yang harus kalian raih ya untuk menguasai materi ini, yaitu ada konsep himpunan, terus sifat-sifat himpunan, operasi himpunan, serta penerapan konsep himpunan dalam pemecahan masalah gitu. Tapi sebelumnya kita masuk ke konsep himpunan dulu nih. Jadi ada bagiannya sebelum masuk ke sifat-sifat himpunan. Jadi minggu ini kita mempelajari konsep himpunan. Nah, konsep himpunannya itu seperti apa? Nah, kita ke slide 2 ya. Oke. Nah, konsep himpunannya itu meliputi ya seperti yang kalian lihat di tampilan PowerPoint ini, ada pengertian himpunan, penyajian himpunan, himpunan kosong dan himpunan semesta, serta diagram Venn. Nah, ini kayak gimana nih? Pertama, sebelumnya kita harus tahu dulu dong pengertian himpunan itu seperti apa gitu. Nanti kalau kalian memahami dengan baik-baik, insya Allah kalian akan tahu himpunan itu apa, mengerti apa yang dimaksud himpunannya itu gitu. Dan kalian juga akan tahu gambarannya gitu kalau kalian memperhatikan video Bu Amel ini sampai selesai gitu. Oke? Jadi tolong disimak baik-baik ya. Kita slide berikutnya. Kayaknya pakai F5 deh ya kalau yang ini. Nah, jadi kita masuk ke konsep himpunan itu berawal dari pengertian himpunan. Nah, jadi Bu Amel akan mengkasih suatu gambaran dulu nih. Nah, bentar. Belum. Sorry. Oh ya. Belum pakai yang biasa. Lesson point-nya. Kita kembali ke awal. Nah, kalian harus memahami ini dulu. Ini merupakan kumpulan dari apa? Kumpulan hewan kan, atau bahasa ininya adalah flora. Jadi di sini di gambar ini ada berbagai macam-macam hewan, dari ada kelelawar kali ini ya, terus ada ular, terus ada apa sih nih? Kayak burung juga, ini termasuk kumpulan flora ya. Nah, ini termasuk kumpulan flora dalam makhluk hidup. Dalam makhluk hidup dalam pelajaran makhluk hidup di IPA lah pokoknya ya. Nah, itu kan termasuk flora. Nah, atau istilahnya dibilangnya sebentar saya cari dulu ya. Dalam biologi, berarti dalam kehidupan ya. Dalam biologi itu maksudnya dalam kehidupan, dalam dunia kita tuh kan ada flora sama fauna, dimana flora itu adalah sejenis kumpulan hewan kan di gambar ini. Nah, terus di sini juga kumpulan jenis tumbuhan atau bunga, atau istilahnya dibilangnya fauna kan. Nah, fauna itu kan berarti ibaratnya kayak kumpulan berbagai macam tumbuh-tumbuhan gitu. Terus berbagai macam bunga atau tanaman-tanaman lain gitu. Nah, terus ini yang disebut namanya flora dan fauna, itu termasuk kumpulan gitu. Lalu di sini ini, nah sebelum ke pengertiannya kita kayak kasih gambaran dulu nih Ibu gitu. Nah, ini kumpulan berbagai suku. Jadi ada suku budaya, ada suku Batak, ada suku Papua juga, ada suku Baduy kali ya, atau apa lain. Pokoknya berbagai macam suku budaya lah ada di sini lah. Nah, ini dinamakannya kumpulan berbagai suku budaya tuh. Dan ada lagi nih. Nah, ini kalian nggak tahu nih pasti ya. Ini cuma sedikit hiburan aja. Jadi ini namanya kumpulan nama-nama band. Nah, kebetulan saya juga demen band Coldplay, Linkin Park,
terus band Indonesia juga Niji. Nah, tapi nggak saya masukin ke sini. Cuman sekarang ini emang saya lebih suka Coldplay sih, tapi saya lebih sekarang ini lebih demen sama yang di atas ini, namanya grup band Day6. Terus yang di bawah ini namanya grup band and Flying gitu. Jadi ini dinamakannya kumpulan nama-nama band gitu ya. Ini sedikit hiburan gitu. Jadi intinya ini itu dari gambar ini merupakan berbagai nama-nama kumpulan. Jadi istilah pengertian dari si himpunan ini adalah kumpulan kelas maupun gerombolan. Nah, terus dalam matematika itu dikenalnya istilah himpunan. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, himpunan adalah kumpulan benda-benda objek yang mempunyai aturan yang sama. Ya udah, berarti kalau misalkan kumpulan hewan ya hewan, kumpulan tumbuhan, kumpulan suku budaya, terus kumpulan nama-nama band, atau kumpulan makanan lezat. Kumpulan nama-nama buah, pokoknya yang benar-benar sejenis. Terus kumpulan nama-nama es krim gitulah. Terus nama-nama apalagi berbagai macam makanan, khas Jakarta apa aja. Nah, seperti itu namanya yang disebut himpunan dalam matematika. Jadi kelompok itu disebutnya tuh himpunan di dalam matematika. Seperti itu ya, gitu. Ini apa nih? Ini nggak kelihatan. Kita balik lagi kayak tadi. Nah, jadi masih nggak kelihatan. Gua ambil geser ke sini. Nah, jadi itu pengertian himpunan. Tapi ada juga yang tidak termasuk himpunan. Nah, apaan aja nih? Nah, kita perhatikan slide-nya. Nah, yang ini termasuk kumpulan beberapa contoh himpunan dan bukan himpunan. Nah, himpunan itu contohnya yang ini ada himpunan hewan karnivora. Apa aja himpunan hewan karnivora yang kalian tahu? Kayak singa, terus singa, terus macan, terus abis itu kucing bisa sih pemakan segalanya ya dia ya. Buaya, terus komodo itu kan termasuk karnivora ya gitu. Terus himpunan warna pelangi, terus himpunan siswa yang ini lahir bulan Agustus. Terus himpunan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf M, Medan, Maluku provinsi ya, Medan. Terus setahu saya sih Medan doang sih gitu. Cuman berarti kalian harus cari lagi tuh kumpulan nama-nama kota Indonesia yang diawali dengan huruf M ya. Aturan ada S sih, ada Semarang, Surabaya, terus Solo kali ya gitu. Nah, terus ada lagi himpunan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, mangga, manggis, terus melon. Nah, terus himpunan bilangan asli. Nah, bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Apaan aja nih? Bilangan prima itu apa sih, Bu? Nah, nih, bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri gitu. Maksudnya bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka itu sendiri gitu. Contohnya apa? Kayak misalkan 2, 3, 5, 7, terus 13, terus 17, 19 dan seterusnya. Nanti kalian cari di Google himpunan bilangan prima itu apa aja gitu ya. Terus kalau yang karena disebut himpunan karena dia sejenis. Ada berbagai jenisnya. Terus yang ini ada bukan himpunan. Kayak misalkan gini, himpunan lukisan yang menarik. Misalkan kalian ke suatu pameran, terus ada berbagai macam lukisan kan, tapi kan lukisannya itu kan dinilai dari sudut pandang kalian sendiri kan. Nah, jadi itu bukan termasuk himpunan gitu. Terus ada lagi yang ini himpunan orang pintar.
himpunan orang pintar. Jadi itu kepintaran itu berbagai macam. Ada yang pintar bahasa Indonesia, pintar pidato, pintar bahasa Inggris, terus lemah di matematika, atau ada yang demennya pintar matematika atau pintar lain. Nah itu bukan termasuk, bukan himpunan gitu, karena kepintaran seseorang tuh beda-beda gitu. Terus himpunan warna yang bagus, kalau warna kan berarti sesuai dengan favorit diri individu, maksudnya dinilai dari tiap orang kan. Jadi misalkan warna favorit ibu, Bu Amel suka warna ungu nggak? Wah nggak terlalu, saya nggak suka warna ungu gitu. Bu Amel suka warna hijau, mohon maaf hijaunya hijau apa nih? Kalau hijaunya hijau kayak hijau tumbuhan kayak gitu sih, saya masih suka gitu. Saya lebih suka warna biru gitu, tapi saya tidak suka warna terlalu ngejreng kayak kuning kali ya oranye gitu, maksudnya saya kurang suka gitu. Jadi lebih ke warna yang kalem. Begitupun kalian pasti punya warna bagus gitu. Terus himpunan orang kaya di Indonesia, maksudnya bukan termasuk, bukan himpunan. Kenapa? Kekayaannya itu beda-beda. Ada yang misalkan kekayaannya berapa persen, terus cuman ya berapa, pokoknya itu juga bukan termasuk himpunan orang kaya di Indonesia tuh, bukan. Jadi tuh ibaratnya kalau himpunan orang kaya di Indonesia tuh kayak ya gitulah pokoknya, intinya nggak spesifik, nggak identik lah ini ya, maksudnya himpunan orang kaya gitu. Jadi kekayaan itu kan nggak dibawa sampai mati gitu loh maksudnya. Jadi maksudnya bukan himpunan ini. Terus himpunan orang cantik, ya himpunan orang cantik belum tentu yang dinilai kalian itu cantik gitu. Mungkin kalian bisa cantik yang lain, atau yang tertarik dengan yang lain atau apa gitu. Jadi itu bukan termasuk himpunan. Terus himpunan makanan yang lezat juga bukan. Kenapa? Karena lidah manusia itu kan beda-beda gitu. Maksudnya ya kamu misalkan suka soto yang di sebelah ini, atau kamu suka makanan ayam ini tapi kamu nggak tertarik sama restoran yang lain, nah gitu tuh bukan termasuk ya. Terus himpunan kota-kota besar di Indonesia, kota-kota besar di Indonesia kayaknya ibaratnya kayak gimana gitu, maksudnya ya bukan masuk himpunan karena nggak semuanya itu kota-kotanya tuh besar gitu. Kota besar kan mungkin ibaratnya kayak Jakarta, Surabaya, tapi kan ada juga kota-kota besar yang lain gitu. Jadi itu bukan termasuk himpunan gitu. Coba nanti kalian cari sendiri ya. Ini sebagian contoh aja nih, Bu Ahmed cuma mengasih gambarannya gitu biar kalian paham gitu, mana yang himpunan, mana yang bukan himpunan. Next. Nah, aturan cara penulisannya. Jadi kalau himpunan itu kalau himpunan itu dalam penamaannya itu sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Kayak pokoknya huruf kapital, diawalinya huruf kapital A, B, C, D sampai Z gitu. Terus penulisan anggota himpunannya harus di dalam kurung kurawal. Nah, ini yang disebut namanya kurung kurawal gitu. Dan untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lain pakai tanda koma, kayak misalkan himpunan nama-nama buah. Nah, misalkan nanas, strawberry, koma strawberry, koma lagi melon, koma lagi apa gitu. Jadi pakai tanda kurung kurawal. Nanti Bu Amel kasih contohnya deh. Ini aturannya aja gitu, tata caranya. Terus jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, masih berlanjut dapat digunakan tanda titik gitu. Terus notasi E ini maksudnya tuh kayak agak E-nya tuh agak melengkung, tapi tuh E-nya itu agak lain apa sih? Elips gitu loh, maksudnya nggak elips sih, maksudnya mencong, bulat dikit. Nah, itu dibacanya anggota dari. Jadi nanti kalau kalian ada ketemu soal ada tanda begini, itu dibacanya anggota dari. Kalau E melengkung tapi ada tanda garis miring, itu dibacanya bukan anggota dari. Jadi ini termasuk notasi dari himpunan. Nah, caranya ada nih contohnya. Nah, kayak ini nih. Kan
B A B himpunan B sama A itu jadi kan tadi kan dibilang penanamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital kan. Nah, berarti emang harus huruf kapital dulu nih. Misalkan tulislah anggota dari himpunan buah-buahan. Berarti dari B dulu nih. Gitu. Berarti sama dengan, jangan lupa pakai sama dengan gitu, menandakan apa aja. Dan diawali dengan kurung kurawal nih, wajib gitu. Himpunan anggota himpunan buah-buahan ada nanas, jeruk, apel, mangga misalkan. Terus kalian mau lagi nih nambahin lagi misalkan melon gede ya, misalkan lagi melon gitu. Terus strawberry, jangan deh, aduh, melon. Habis melon ini aja deh, apa melon. Duh, udah lama gak baca bahasa Inggris jadi lupa nulis strawberry gimana. Melon, terus buah salak gitu, salak, terus markisa. Misalkan masih banyak nih apa. Nah, kalau yang masih banyak berarti pakai tanda titik. Jadi masalah masih banyak dan seterusnya. Pokoknya itu deh. Nah, markisa dan lain-lain. Maksudnya tuh gini. Masih banyak nih. Nah, itu menandakan kalau titik 3 ini tadi adalah untuk memisah untuk dapat pokoknya himpunannya tuh masih banyak gitu, nggak dapat disebutkan satu persatu gitu. Kayak misalnya contohnya gini, tuliskan anggota dari himpunan bilang asli. Bilangan asli kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya kan, nggak harus ditulis sampai manapun kan. Ya udah, kalian cukup pakai tanda titik 3 ini aja, seperti itu maksud Bu Amel gitu. Terus mangga anggota dari buah-buahan. Nah, yang tadi AE itu dapat ditulis mangga anggota dari buah-buahan gitu. Terus minus 4 bukan anggota dari bilangan asli. Jadi dapat ditulis, iyalah min 4 kan bukan bilangan asli. Min 4 itu adalah bilangan bulat negatif kan. Jadi min 4 bukan anggota dari bilangan asli, dapat ditulisnya min 4 melengkung tanda garis miring bilangan asli, kayak gitu. Bisa dipahami ya. Kalau ini nanti tinggal kalian replay aja gitu. Next. Nah, kalau tadi sekilas kayak pengertiannya, kayak misalkan himpunan dan bukan himpunannya, terus aturan cara penulisannya gimana. Sekarang kita masuk ke penyajian himpunan. Nah, tolong disimak baik-baik ya. Jadi penyajian himpunan itu dibagi menjadi ada 3 nih. Nah, yang pertama adalah dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Terus yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Nah, yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau dinyatakan dengan menyebut anggotanya berarti kalian tinggal nulis, misalkan tadi diawali dengan huruf kapital ya. A sama dengan 3,5,7 misalkan, nulisnya kayak gini. Terus B 2,357. C huruf A I U E O apa aja? A I U E O. D misalkan nih nggak tahu nih dia bilangannya sampai mana, karena kan min itu kan banyak tuh ya, kita nggak tahu angka ujung min sama angka ujung positif itu sampai mana, kita nggak tahu, karena makanya dikasihnya tanda titik 3 gini gitu. Itu tadi dibilangnya tanda titik 3 tadi adalah jika anggotanya masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu gitu, makanya dikasihnya begini. Terus nanas, jeruk, apel, mangga, hijau, merah, kuning ini merupakan penyajian himpunan yang dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Terus kalau yang ini dinyatakan dengan menulis sifat keanggotanya. Jadi itu maksudnya tuh tinggal bukannya hanya tulisan aja kalau menuliskan sifat anggotanya, kayak misalkan himpunan A sama dengan himpunan semua bilangan ganjil lebih dari 1 dan
himpunan semua bilangan ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 8. Terus yang B, himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C, himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D, himpunan bilangan bulat gitu. Jadi tuh dinyatakan menulis sifat keanggotaannya tuh lebih kayak tulisan gitu. Menulis ya, lebih agak kalimat kalau menurutnya Bu Amel. Ini ya lebih tepatnya di kalimat kalau menulis sifat keanggotaan. Kalau ini menyebutkan anggotanya apaan aja gitu. Kalau ini lebih ke huruf bukan huruf tulisan gitu, lebih kalimat gitu. Terus kalau yang ini dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, maksudnya gini caranya, gue ajarkan. Caranya adalah ini selalu ada tanda kayak garis gini loh, gitu. Kayak garis strip ke bawah. Nah, kalian cukup tulis ini aja. Pertama himpunannya dulu, A sama dengan ini dibacanya itu adalah X. X-nya itu adalah bilangan ganjil. Terus kalian cukup ini aja. Syaratnya apa? Oh, X-nya itu syaratnya adalah X-nya lebih besar dari 1, terus X-nya kurang dari 8. Udah gitu. Berarti X yang lebih besar dari 1 sama X kurangnya dari 8 berarti kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Kalian cukup baca ininya aja. X adalah bilangan ganjil dimana X lebih besar dari 1, X kurang dari 8, kayak gitu. Terus yang ini cara bacanya gini, dari ini ujung ini dulu. Y adalah bilangan prima. Oh, Y bilangan prima. Berarti Y kurang dari 10 tapi Y-nya bilangan prima apa aja ya. Nah, bilangan prima nanti deh Bu Amel bakalan kasih tahu di penghujung video ini bilangan prima itu apa gitu. Cukup kalian baca dari belakang terus sama syaratnya itu di angkanya itu sampai berapa gitu. Terus Z. Nah, kalau tadi kan berhubungan dengan bilangan. Kalau ini Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, huruf vokal abjad Latin apa? Berarti A, I, U, E, O kayak gitu. Contohnya gimana Bu? Kok ngeribetin banget gitu. Ya udah nih kalian tinggal dipahami aja nih, Bu Ame cukup menjelaskan. Nah, langsung aja ke contoh ya. Nah, misalnya contoh soalnya kayak gini. Dari yang ini baris kolom ini kan dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Di sini himpunannya itu P besar kan. P-nya dibilang sama dengan bilangan asli yang kurang dari salah nih saya. Gini aja ya. Yang kurang dari biar paham kalian. Bilangan asli yang kurang dari 8. Misalkan mau ngerjain mana dulu nih. Nah, dimintanya kalian ini dimintanya dirubah ke menyebutkan anggota sama dimintanya diubah ke bentuk notasi himpunan. Caranya ya udah tinggal gini aja. B sama dengan kita cari kurung kurawal di sini. Itu. Ini Bu Amel jelasin dulu ya. Jadi dimaksud dari contoh soal ini diminta nih kalau misalkan bentuk dari menyebut dengan anggota tuh kayak gimana, kayak gitu. Kalau ini kan bilangan asli yang kurang dari 8 berarti bilangan asli. Nah, dimintanya disajikannya dengan menyebutkan anggotanya. Berarti bilangan asli yang kurang dari 8 berarti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah, oke. Nah, kayak gini gitu. Terus dinyatakan dengan notasi pembentukan himpunan. Nah, caranya gimana? Ya udah, berarti dengan jangan lupa kurung kurawal wajib. Kurung kurawal wajib ya. Nah, kurung kurawal wajib. Nah, dimintanya apa nih? Bilangan aslinya kurang dari 8. Oh,
mau hurufnya apa nih, kayak misal kurang dari 8 bilangan aslinya, mau hurufnya X, apa Y, apa Z, boleh silakan ya. Misalkan kita makainya X ya, X, terus jangan lupa tanda begini, bukan kayak tanda I tapi dia tegak gitu loh ya, gini aja deh. Sebentar. Nah, tanda gini X. Nah, diminta X-nya itu bilangan asli ya. Nah, dimintanya apa? Bilangan asli yang kurang dari 8. Berarti X kurang kurang dari 8. Nah, berarti X-nya diminta X adalah bilangan asli. Boleh kayak gini gitu. Nah, jadi tata caranya pertama ini dulu tulis, terus kan dimintanya apa nih, bilangan asli kan, kalian bebas memakai huruf apa aja, A, B, C, lebih seringnya tuh X ya sama Z ya gitu. Kalian bolehlah 3 pilihan ini, saran Bu Amel buat nulis penyajian himpunannya tuh notasi gitu, maksudnya X nya itu adalah bilangan asli gitu, kayak dimisalkan gitu. Terus kalau yang ini, nah ini kan dia menyebutkan anggotanya kan dari 1, 3, 5, 7, 11 sama 15. Diminta di kolom disajikannya dalam bentuk sifat keanggotaannya sama notasi. Nah, itu gimana? Karena di sini huruf himpunannya kapitalnya L, beda ya. Ini sama yang ini beda ya. Tuh. Berarti L besar sama dengan insert equation. Ini Bu Amel pakai PowerPoint gitu buat ngejelasin. Nah, nih dimintanya dari anggota, terus disajikannya dengan sifatnya. Berarti tulisannya 1, coba kamu perhatikan angkanya 1, 3, 5, 7, 11, harusnya ada lagi nih 9. Nah, 9, 11 sama 15. Dia termasuk bilangan apa nih ya? Apakah bilangan asli? Iya, cuman kan itu kalau bilangan asli duanya ikut. Ayo, bilangan apa? Bilangan ganjil. Berarti nulisnya gini, bilangan ganjil. Nah, ini kan cuma sampai 15. Kalian tulis aja bilangan ganjil yang kurang, misalkan kurang dari, kalian bebas lah mau kurang dari berapa, misalkan kurang dari 16 deh ya, walaupun 16 genap tapi nggak apa-apa, kalian ini kalimatnya kayak gini aja, kayak gitu. Nah, berarti L bilangan ganjil yang kurang dari 16. Seperti itu kalau untuk disajikannya dalam keanggotaan gitu. Terus lagi dinyatakan notasi pembentuk himpunan. Nah, dimintanya notasi, misalkan bilangan ganjil kita ngasih hurufnya apa ya, tadi kan bilangan asli kita kasih huruf X, berarti bilangan ganjil kita kasih huruf Z aja ya, itu nggak apa-apa, itu sesuai pemikiran kalian aja. Jadi himpunannya, nah, L terus kurung kurawal, jangan lupa. Nah, terus itu kan bilangan ganjilnya kurang dari 16. Misalkan kita kasih huruf Z, terus tanda tegak ini, jangan lupa kalau buat notasi ya. Terus Z. Nah, ini kalimatnya kurang dari 16. Berarti kalau tanda kurang berarti begini kan. Nah, kurang dari 16. Jadi Z adalah bilangan ganjil. Seperti itu penyajiannya. Ini kebablasan bilangan
ganjil. Sorry. Ya pokoknya gitu, sub bilangan ganjil. Ini nggak muat, pokoknya intinya nanti triknya kalau notasi ditulisnya ini dulu, tanda tegak gitu, tegak gini lah, kayak huruf I cuman tegak gitu loh. Nah terus jangan lupa pakai kurang, lihat dulu kalimatnya ini kurang, berarti tanda kurang gitu. Jadi itu notasi itu kayak penulisan matematikanya gimana, kayak gitu. Sekarang yang ini M. Nah 9, kalau tadi yang miring itu dibacanya apa? Anggota dari, ya kan? Jadi maksudnya itu Y itu merupakan bilangan asli. Nah, tapi di sini dibilangnya 9 itu anggota dari bilangan asli. Nah, berarti yang dimaksud dari ini tuh kita harus mengubah menjadi menyebutkan disajikan dengan anggota sama disajikan dengan sifat keanggotaannya itu seperti apa gitu. Jadi M sama dengan ini dulu deh. Nah, M sama dengan, nah ini kan 9 anggota dari bilangan asli. Nah, tapi syaratnya itu Y-nya itu kurang dari sama dengan 9. Nah, kurang dari sama dengan 9. Jadi kalau ada kurang dari sama dengan 9, 9-nya ikut. Berarti angka apa, bilangan berapa yang bilangan asli yang dimana tuh dia tuh kurang dari sama dengan 9. Berarti kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu kalau ada sama dengan ada stripnya itu, kalau ada stripnya ini, nah 9-nya ikut. Tapi kalau misalkan nggak ada stripnya, itu nggak ikut, kayak gitu. Paham ya? Jadi kalau ada stripnya, angkanya yang ini ikut. Kalau nggak ada stripnya, kayak yang begini, nah itu nggak ikut gitu. Yang ini kan kurang dari 8, berarti cukup sampai 7 kan. Nah, kalau ini kurang dari sama dengan 9, berarti sama dengan 9-nya ikut. Nah, terus kalau disajikannya menulis sifatnya, berarti M sama dengan, nah tinggal di ini aja pakai kurung kurawal. Nah, berarti bilangan, nah ditulis kalimatnya nih, bilangan apa? Oh, bilangan asli. Bilangan asli yang kurang dari sama dengan, ya pokoknya ada strip itu dibilangnya kurang dari sama dengan, ya sama dengan, kurang dari sama dengan, nggak kelihatan ini karena pakai equation. Nah ini kurang dari sama dengan 9. Nah gitu maksudnya ya. Ini gua ambil ke atasin dikit deh biar kelihatan. Nah tuh ya, jadi ini contoh soal dimana kalian harus mengubah penyajiannya gitu. Kayak tadi nih di awal pertama disajikannya sifat anggota, terus kalian rubah ke menyebut anggotanya gimana, terus ditulis di notasinya tuh seperti apa, kayak gitu. Kalau di notasi tuh sebenarnya gampang, cukup begini aja gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ada lagi himpunan kosong sama himpunan semesta. Kalian bisa baca sendiri. Jadi ini pengertiannya. Jadi kalau nanti kalau ada di materinya di himpunan, kalau ada himpunan kosong itu dinotasikannya atau dilambangkannya dengan gini aja, gini nih, yang buah blok. Nah, cukup ini aja. Atau kurung kurawal ini kosong lah gitu. Lebih seringnya sih yang ini gitu ketimbang yang ini gitu.
Terus himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu adalah anggota himpunan yang dibicarakan keseluruhannya. Kayak misalkan kelas 7C, berarti itu semestanya. Nah, kelas 7C-nya semestanya gitu. Ntar nanti bawa jelasin dengan notasi S gitu. Misalkan contohnya nih kayak gini. Jika hari H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, nyatakan dengan notasi himpunan, bukan himpunan L nih, himpunan kosong maksudnya ya. Pokoknya nyatakan dengan notasi himpunan. Nah, maksudnya gitu. Berarti emang ada nama-nama hari diawali dengan huruf B? Nggak ada kan? Jadi kalian tinggal jawabnya H sama dengan tandanya begini, atau cukup H sama dengan kurung awalnya kosong, karena nggak ada nama hari yang dimulai dengan huruf B. Terus kayak gini, himpunan semestanya nih, misalkan A nya itu adalah himpunan nama-nama hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini kan. Nah, himpunan semesta untuk himpunan A adalah berarti S sama dengan A sama dengan nama hari dalam satu minggu. Kayak misalkan contohnya lagi untuk himpunan semesta kayak misalkan Noval, Nakila, Nafasya, terus siapa lagi yang anak kelas Bu Amel ya, Raihan. Ini yang karena Bu Amel taunya wali kelasnya ya, jadi gitu ya. Raihan, Diandra, siapa lagi. Nah, itu adalah kumpulan nama-nama siswa kelas 7C. Berarti semestanya yaitu nama-nama nama-nama siswa dari kelas 7C. Seperti itu. Itu namanya semesta gitu. Kayak misalkan lagi himpunan kosongnya nama-nama kelas 7C. Misalkan ada si siapa ya? Agung atau siapa lagi sih, Ibrahim, lupa, pokoknya kelas lain. Nah, berarti himpunan C-nya, himpunan kelas C-nya itu kosong karena di kelas C nggak ada yang nama-namanya Ajit, Ibrahim yang Bu Amel sebut tadi, kayak gitu. Bisa dipahami ya. Nah, terakhir adalah diagram Venn. Diagram Venn itu contohnya yang seperti ini, yang Bu Amel akan gambar, yang gambarnya tuh gambarnya seperti ini. Jadi diagram itu kayak suatu diagram yang digunakan untuk menggambar suatu himpunan atau beberapa himpunan yang saling ya, bukan sedang, yang saling berhubung gitu, terhubung gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Gambarlah diagram Venn apabila semestanya itu adalah angka 0 sampai 9. Terus A-nya adalah bilangan ganjil kurang dari 10, lalu B-nya bilangan asli lebih dari 4 dan kurang dari 8. Nah, yang pertama itu kalian harus jawab ininya dulu. Semestanya kan udah disebut tuh anggotanya dari 0 sampai 9. Terus himpunan A-nya itu bilangan ganjil kurang dari 10 itu apaan aja? Oh, dimulai dari 1, 3, 5, 7 sampai 9. Berarti kan 10 bukan kan? Nah, terus B, bilangan asli lebih dari 4 dan kurang dari 8. Nah, lebih dari 4 kurang dari 8 berarti berapa tuh angkanya? Nah, berarti kan antara 4 sampai 8. Berarti kan tengah-tengah kan? Berarti 5, 6, 7. Seperti itu. Nah, terus cara gambarnya adalah kalian mulailah dari dua himpunan ini, himpunan A sama himpunan B itu. Jadi tampilannya pertama, kalian gambar ini dulu, perseginya dulu, kotaknya dulu. Ini Bu Amel agak kepanjangan ya, gitu. Selanjutnya, kalian tulis di sini S di pojok kiri, berarti itu menandakan semestanya. Terus kalian tulis dua himpunannya yang diminta, yaitu himpunan A sama himpunan B. Baru setelah itu kalian isi himpunan A itu apa aja sama himpunan B. Tapi sebelum kalian menulis angkanya itu, gimana himpunan A sama himpunan B maksud Bu Amel, kalian perhatikan dulu dari dua himpunan ini mana ya angkanya yang sama. Jadi yang angkanya yang sama kita taruh tengah, persis seperti gambar contoh yang di sebelah sini, yang Bu Amel kasih tahu ini nih, yang Bu Amel tunjuk.
kayak gitu. Jadi yang sama itu kan 5 sama 7 kan. Nah, jadi taruhnya agak ke tengah. Yang angkanya yang sama taruhnya di angkanya yang agak ke tengah gitu. Jadi himpunan B cuman angka 6 doang. Nah, ya udah selanjutnya kalian lingkarin, kayak kalian buletin himpunan A-nya nih. Nah, maaf agak pencong. Terus himpunan B kan 5, 7, 6. Ya udah kalian hubungkan aja. Jadi saling menghubung tuh himpunan A sama himpunan B. Nah, seperti itu caranya. Jadi yang angkanya sama itu agak ke tengah sedikit ya gitu. Biar saling terhubung, jadi angkanya yang sama gitu. Jadi yang angkanya yang sama agak taruhnya di tengah-tengah gitu. Terus semestanya kan ada sisa ada 0, 2, 4, 6 sama 8 itu dikemanain, taruhlah di luar lingkaran gitu kan. Nih satu kan udah punya himpunan A kan, 3 sama ini kan udah punya himpunan A, 5, 6, 7 kan udah punya himpunan B, berarti sisanya tinggal 0, 2, 4 sama 8, taruhlah di luar lingkaran yang ini gitu. Jadinya bebas taruhnya di mana aja gitu. Jadinya ini 2, terus lagi misalkan lagi sini 4, nah terus lagi sini lagi kan 6 udah di sini kan udah punya himpunan B. Gitu. Jadi yang gak kedapatan dari 2 himpunan itu taruh di yang semestanya, taruh di luar lingkaran itu. Seperti itu. Nih ada udah kan. Nah ini kelebihan. Nah seperti itu, ini kelebihan ya. Nah seperti itu caranya buat diagram Venn. Jadi yang pertama itu, kalian buat perseginya dulu, kotak. Terus abis itu kalian perhatikan dari 2 himpunan ini mana yang angkanya yang sama. Jadi sebelum mengerjakan soal tuh kalian nentuin anggotanya itu angkanya berapa aja gitu yang diminta. Terus habis itu kalau angka yang sama taruh agak ke tengah gitu, biar saling menghubung satu sama lain 2 himpunan itu gitu. Oke, tadi kan nih angka yang sama dari himpunan A sama himpunan B 57. Jadi himpunan A-nya kamu lingkarin dulu. Terus himpunan B itu kan yang lebih dari 4 kurang dari 8 kan 5, 6, 7. Berarti digabungin kayak gini. Persis kan sama yang di contoh Bu Amel kayak gini. Kayak gitu. Jadi 25 ini merupakan ada angka di mana 2 himpunan A sama himpunan B itu punya angkanya yang sama, seperti itu ya. Bisa dipahami ya gitu. Jadi cukup sekian materi dari kelas 7. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi Bu Amel dengan nanti besok dibuka pertanyaannya. Kalau ada yang mau nanya silakan gitu. Oke. Jadi kalian memahami dulu ini materi sampai jam 9, baru jam 9-nya Bu Amel baru ngasih tugas gitu. Oke. Semoga kalian bisa paham. Kalau misalkan kurang paham dengan ini bisa tanya Bu Amel, atau juga nanti kalian kalau punya inisiatif punya materi web atau Google yang lain dari internet, kalian juga bisa lah buat membandingkan materi mana yang mau yang lebih paham gitu. Maksud Bu Amel intinya gitulah. Oke, cukup sekian. Cukup sekian dari Bu Amel. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.